Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sejogo dimanapun Anda berada. Nih buat teman-teman yang memiliki planning masa depan. Planning masa depan itu bukan hanya di dunia, tapi planning di masa depan yaitu kehidupan di setelah kematian, yaitu di akhirat. Bagaimana supaya kita bisa selamat, bagaimana supaya kita itu bisa bahagia di akhirat nanti. Maka nih saya akan membawakan nasihat Imam Ghazali yang sangat baik sekali, yaitu hendaknya orang yang memperhatikan akhiratnya agar dia itu bisa menyempurnakan 4 hal. Nah, kira-kira apa aja nih? Yang pertama adalah i'tiqad, yaitu teman-teman harus menyempurnakan atau mengetahui tentang akidah yang lurus, karena ini adalah salah satu-satunya bahkan satu-satunya seseorang bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan akidah yang lurus, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi teman-teman ini belajar nih tentang mengenai Islam, tentang akidahnya, apa itu iman dan seterusnya dah, mengenai tauhid, terus apa pembatal-pembatal tauhid dan atau pembatal-pembatal keislaman. Teman-teman juga harus pelajari supaya tahu, karena ini adalah satu-satunya kunci supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Jadi akidah yang mesti teman-teman harus pelajari, tentunya dengan akidah yang lurus, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipahami, yang ditempuh oleh generasi salaf, yaitu generasi terbaik sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini jadi jangan lupa, jangan lewatkan untuk mempelajari akidah yang lurus ini. Yang kedua adalah hendaknya teman-teman itu banyak-banyak bertobat. Kata Imam Ghazali yang kedua ini adalah taubatan nasuha. Nah, siapa sih diri kita? Kita ini adalah manusia yang senantiasa melakukan dosa. Meskipun mungkin kita mengakui diri kita ini jarang sekali. Ada sebagian orang yang mungkin merasa dirinya itu jarang sekali melakukan dosa dan dia itu mengamalkan apa yang memang diperintahkan atau menjauhi apa yang dilarang. Tapi sejatinya kita itu jauh sekali dari hak Allah yang mesti kita tunaikan. Banyak sekali hak-hak Allah yang masih banyak belum kita tunaikan atau belum mampu gitu loh, dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang sejatinya kita ini adalah hamba Allah, yang dimana di situ banyak sekali syariat, tentunya banyak sekali yang luput dari kita untuk menunaikan hak-hak Allah. Untuk itu banyak-banyak beristighfar, apalagi kita mengakui diri kita yang paling tahu hakikat diri kita tentang keburukan kezaliman diri, maksudnya kezaliman diri yang kita lakukan pada diri kita, itu paling tahu bagaimana kondisi hati kita, bagaimana perilaku kita ketika sendirian, atau mungkin kita itu di luar itu nampak kelihatan baik dan ternyata itu jauh sekali dari apa yang ditampakkan di luar. Maka kita banyak-banyakan beristighfar, ini satu-satunya. Apalagi melakukan kemaksiatan yang terang-terangan, lebih lagi harus banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting banget. Jadi pertama adalah akidah, kedua adalah kita bertobat, yang ketiga selanjutnya adalah memohon ampun. Bukan memohon ampun, tapi berupaya untuk mendapat halal dari semua makhluk, dari segala sangkut pautannya. Jadi minta dihalalkan dari semua makhluk. Jadi teman-teman nih, namanya kita itu kan hidup, otomatis kita ini banyak sekali muamalah, interaksi dengan manusia lainnya, dengan orang-orang lain, dengan teman, dengan keluarga, atau dengan orang-orang yang kita temui. Tentunya kadangkala mungkin kita tanpa sengaja ataupun disengaja menyakiti mereka. Nah, teman-teman nih, ingat nih, kita harus minta dihalalkan oleh mereka kalau kita itu memang benar-benar salah gitu loh. Benar-benar kita harus minta maaf ketika di dunia, minta dihalalkan. Kita mungkin pernah menggibah, ini jangan lupa nih, ini kebiasaan masyarakat, penyakit di masyarakat. Ketika kumpul itu yang paling enak itu adalah makan-makan. Nah, makanan yang dilarang itu adalah makan bangkai saudara, yaitu dengan bergibah, ngomongin orang, ngomongin teman-teman yang nggak ada, kita ngomongin. Kita minta halalkan, ini salah satu bentuknya, karena banyak sekali namanya dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh sesama gitu loh. Maka kita berupaya untuk dihalalkan di dunia. Kenapa? Karena ini sangat besar efeknya apabila sampai di bawah nanti di akhirat. Ini besar banget. Mungkin sehari 2 hari ketika masalah atau habis ngomongin orang nih udah lupa besok-besoknya. Tapi ingat ya, namanya di akhirat nanti ada keadilan yang maha besar. Ada keadilan yang sangat luar biasa yang kita itu menjadi sebuah penyesalan gitu loh. Ini besar banget teman-teman, besar banget. Dan pokoknya minta dihalalin dah. Minta maaf ya, kemarin saya misalkan telah menggibah kamu, atau maafin ya kemarin saya telah nyuri uang kamu, saya kembalikan. Maafin ya kemarin saya telah menginjak kaki kamu, atau apa aja lah. Atau masalah hutang, cepet bayarin deh, daripada nanti dituntut di akhirat. Itu berat banget guys, berat banget, susah. Kalaupun kita gimana, kita nggak bisa dibayar pakai uang gitu loh.
Kalau di akhirat nanti kita nggak bisa cuman sekedar minta maaf, tapi amalan kita yang mungkin kita ada amalan ikhlas, kita harus diberikan kepada orang yang masih punya sangkutan. Itu berat, sementara di akhirat itu kita benar-benar membutuhkan amal soleh yang mungkin bisa menolong kita gitu loh di kehidupan abadi di akhirat gitu. Kita harus ngembaliin haknya orang lain. Padahal kitanya sangat butuh, lebih butuh dari sama sekarang teman-teman. Lebih butuh teman-teman ketika lagi nggak punya duit sama sekali, ketika di dunia, di sana itu lebih sangat luar biasa kebutuhan teman-teman terhadap amal teman-teman. Jadi harus benar-benar selesaikan apapun masalahnya dengan orang-orang. Udah jangan menzalimi, jangan banyak zalim, udah banyak-banyak berbuat baik aja dah. Dan yang terakhir adalah menuntut ilmu syar'i. Nah, ini teman-teman, ini wajib banget buat kita semua. Kenapa sih harus menuntut ilmu syar'i? Ya supaya kita tahu hak-hak Allah yang mesti kita tunaikan, dan supaya dengan kita menuntut ilmu kita bisa tahu kemudian lalu beramal yang insya Allah bisa menjamin keselamatan kita nanti di akhirat gitu loh. Jadi yang pertama adalah luruskan akidah, kedua yaitu taubatan nasuha, yang ketiga adalah memohon halal kepada orang lain dari kesalahan kita, dan yang terakhir adalah belajar sampai mati, sampai modar. Oke gitu aja. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.